gara-gara seperti itu, saya kok jadi mikir ya, berarti benar ini nggak dunia Rasul. Karena ciri-ciri dunia Rasul, maafil abak fil abna, apa-apa yang terjadi pada ayah akan terjadi pada anak. Jadi kalau ada harimau, lu kok ada anak kok meong-meong, pasti ini tidak anak harimau ini pasti ada oknum kucing, pasti itu. Kalau di bahasa Jawa itu ada bahasa gini, buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Lu ini ada buah mangga, lu kok di bawah buah mangga kok apa itu durian? Pasti ada oknum ada oknum yang menjatuhkan. Sehingga tidak perlu meneliti nasab lah, meneliti dohirnya saja itu sudah jelas. Karena Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam Al-Quran, Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia adalah atqakum. Siapa orang yang paling mulia di dunia ini? Siapa coba? Rasulullah. Aku yakin tidak cuma Rasulullah saja, tapi anak cucunya Rasulullah juga mulia. Ciri-cirinya apa? Atqakum. Kamu paham atqakum? Bertakwa. Atqakum itu maknanya adalah yang paling takwa. Kalau panjenengan lihat di Al-Quran, makna daripada takwa, uiddat lil muttaqin. Surga itu disuguhkan, disiapkan untuk orang-orang yang ahli takwa. Siapa orang yang ahli takwa? Alladzina yunfiquna fis sarra wa dharra. Mereka itu yang senantiasa bersedekah, senantiasa berbagi. Fis sarra di saat mereka kaya, wa dharra fakir, atau di saat mereka itu lapang harta, atau di saat mereka sulit. Itu ciri-ciri orang yang mulia, yang paling mulia. Jadi durian Rasul Gus pasti dermawan. Loh, ada durian Rasul bakhil, apalagi nyampe door to door, minta dari pintu satu ke pintu yang lain. Saya ngomong seperti ini fakta, dan saya sering didawiri Habib. Asli, tidak bohong. Nggak mungkin duriannya Rasul nggak atqakum, nggak mungkin. Nggak mungkin durian Rasul tukang ngemis, nggak mungkin. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Harusnya itu ya. Memberi. Durian Rasul itu memberi. Itulah barusan sudah kita saksikan bersama bagaimana logikal falasi yang dibangun oleh Ki Muharrar Hudhori, yang baru-baru ini dia dalam tanda kutip sudah dilantik ya menjadi mujtahid dan sultanul ulama oleh Gus Fuad Pleret, yang mana sesuai dengan video barusan dia berlogika bahwa perbedaan perilaku itu menjadi tolak ukur dalam menentukan suatu nasab. Maka di sini kelihatan sekali bahwa Ki Muharrar ini kurang update ya, alias kudet di dalam masalah ilmu nasab. Yani masih saja mengaitkan perilaku dengan tersambung tidaknya suatu nasab. Yang mana ini tentu bertentangan dengan kaedah atau prosedur dalam penentuan nasab yang sudah digariskan oleh para ulama. Tapi ya nggak heran, karena dia sendiri mengakui bahwa kalau ingin mengetahui nasabnya, dalam konteks ini nasabnya habaib, itu tidak perlu meneliti nasabnya. Artinya tidak perlu menggunakan ilmu nasab untuk mengetahui nasabnya habaib. Cukup melihat, cukup hanya dengan melihat dari zahirnya saja bagaimana perilakunya. Jadi menurutnya jika seseorang perilakunya buruk sedangkan bapaknya baik, maka berarti orang itu bukanlah keturunan bapaknya. Nah, di sini jelas dia itu hanya menggunakan akalnya saja ketika berbicara tentang nasab. Itu pun akal yang sungsang, lalu mengkiaskan pada sebuah pepatah buah jatuh tidak jauh dari pohonnya, dengan mencontohkan buah duren ada di bawah pohon mangga, yang mana katanya gak mungkin duren itu yang berada di pohon mangga, yang berada di bawah pohon mangga itu adalah buah dari pohon mangga itu. Ya memangnya siapa yang mau menganggap buah duren yang berada di bawahnya pohon mangga itu berasal dari pohon mangga? Hanya gara-gara ada di bawahnya pohon mangga. Jadi kalau mau menganalogikan nasab dengan pepatah buah jatuh tidak jauh dari pohonnya, maka pertanyaannya, apakah buah yang ketika jatuh dari pohonnya kemudian ada orang menemukan buah tersebut, terus dibawa pergi oleh orang itu, misalnya dibawa ke rumahnya? Tentu buahnya itu kan sudah jauh dari pohonnya. Lantas apakah gara-gara jarak antara buah yang jatuh tadi dengan pohonnya sudah jauh, lalu buah tersebut dikatakan bukan buah dari pohon itu tadi? Terus lagi kalau di bawahnya pohon itu sungai, lalu buahnya jatuh ke sungai, kemudian dibawa oleh arus sungai sampai akhirnya jauh dari pohonnya. Lantas apakah buah tersebut bukan berasal dari pohonnya itu tadi? Dan lagi sudah merupakan sunatullah bahwa satu pohon mangga misalnya pohon mangga, satu pohon mangga itu buahnya bisa ada yang bagus, ada yang rusak, dimakan hama misalnya, ada yang manis, ada yang asam, itu sudah biasa. Apa lantas buah mangga yang rusak-rusak dan asam-asam itu dikatakan tidak berasal dari satu pohon? Ini logika yang sangat receh, Pak. Jadi bagi saya agak perlu berpikir agak keras ya kalau cuma menanggapi pernyataannya Ki Muharrar ini. Yang jelas pernyataannya itu adalah merupakan logikal falasi.
yaitu kesalahan logika, sebuah pola pikir, atau argumentasi yang salah secara logika. Nah, penalaran yang sengklek ini terjadi karena susunan premis yang ada tidak menghasilkan kesimpulan yang benar. Maka kalau logika ini dipakai, betapa banyak perbedaan sikap antara anak cucu dengan para pendahulunya. Ini fakta yang tidak bisa dipungkiri. Dengan logika salah seperti logikanya Pak Muharrar ini, maka Qabil yang mana perilakunya tidak mencerminkan Nabi Adam, berarti Qabil bukan putra Nabi Adam. Hanya gara-gara perilakunya tidak sama dengan Nabi Adam. Padahal sudah jelas di dalam Al-Quran bahwa Qabil adalah merupakan putra dari Nabi Adam. Apa Anda mau mengingkari Al-Quran? Kemudian Imam Ibnu Hajar menegaskan bahwa perbedaan sikap dan perilaku itu tidak bisa menafikan pertalian darah, tidak bisa meniadakan hubungan nasab. Faman ulimat nisbatuhu ila alil baitin nabawi wasirril alawi la yukhrijuhu an dzalik azimu jinayatihi wala adamu diyanatihi wasiyanatihi. Maka siapa yang telah fix diketahui nasabnya kepada keluarga Nabi, yakni Ahlul Bait, dan rahasia atau keturunan Alawi, yakni keturunan Sayyidina Ali, maka demikian itu tidak dapat mengeluarkannya dari nasab mulia tersebut meskipun dia melakukan dosa besar, meskipun ketiadaan agamanya, dan meskipun ketiadaan penjagaannya. Kemudian Ibnu Hajar juga berkata, la yalzamu minasyarafi adamul fisqi. Kemuliaan nasab atau kehormatan itu tidak mengharuskan, tidak menjamin seseorang bisa terbebas dari kefasikan, tidak bisa menjamin tidak akan pernah bermaksiat. Maka statement Ibnu Hajar ini sangatlah logis ya, karena seorang anak bisa saja sikap, perilaku, dan kualitasnya itu di atas bapaknya, atau mengikuti alias sama dengan bapaknya, atau malah lebih rendah dari para pendahulunya. Semua itu sama sekali tidak menafikan hubungan darah atau hubungan nasab. Berkaitan dengan ini, Imam Ahmad bin Sahal menyatakan, ar-rijalu thalathatun, sabiqun walahikun wa mahikun. Fasabiqu alladhi sabaqa bi fadlihi, wallahiku alladhi lahiqa bi abihi fi syarafihi, wal mahiku alladhi mahaqa syarafa abaihi. Manusia itu ada 3 jenis, yang unggul, yang mengikuti, dan yang merusak. Yang unggul adalah orang yang unggul dengan keutamaannya sendiri. Yang mengikuti adalah orang yang mengikuti ayahnya dalam kemuliaannya. Dan yang merusak adalah orang yang merusak kemuliaan para leluhurnya. Jadi jangan pernah berharap bahwa semua keturunan Rasulullah itu pasti baik semua, atau dermawan semua misalnya, atau bertakwa semua. Jangan berharap seperti itu, karena itu sesuatu yang mustahil. Lagian kalau menentukan nasab dengan perilaku, Ki Muharrar ini bisa menampar orang yang ada di depannya, yang katanya mengaku keturunan Wali Songo dari Sunan Bonang. Apakah akhlaknya sama baik dengan akhlaknya Sunan Bonang? Apakah dalam bersikap dia mengikuti cara bersikapnya Sunan Bonang? Pertanyaan buat Ki Muharrar ini. Dan ini adalah fakta bahwa keturunan Wali Songo yang berakhlak, yang akhlaknya tidak baik, tidak mencerminkan akhlaknya Wali Songo, bahkan ada yang membangga-banggakan nasabnya dengan merendahkan orang lain. Apalantas mereka batal menjadi keturunan Wali Songo? Dan berarti kalau memakai logikanya Pak Muharrar ini, gimana dengan para habaib yang baik, dermawan, bertakwa, atau yang ulama? Kenapa ikut dianggap batal nasabnya? Jadi menurut saya, gak usahlah pakai akal-akalan ya dalam berbicara soal menentukan nasab. Urusan nasab itu ada ilmunya, ada pakemnya, dan ada ahlinya. Kalau bukan pakar, mending diam saja. Terus katanya nggak mungkin harimau anaknya meong-meong. Kalau meong-meong pasti ada oknum kucing yang berusaha mencantolkan nasabnya pada harimau itu. Wali Songo itu orang-orangnya pemberani, Pak. Seperti harimau lah, laksana harimau. Kalau cuma berdiskusi apalagi demi kebaikan, tentu tidak kabur-kaburan. Ini ada orang-orang ngaku keturunan Wali Songo, tapi diajak diskusi terlalu banyak persyaratan. Terkesan hanya bermental kucing-kucingan. Apa lantas juga mau dibatalkan nasabnya? Atau dianggap bukan keturunan Wali Songo gara-gara mentalnya itu tidak sehebat mentalnya para wali? Apa begitu? Jadi salam akal waras saja Pak ya.